Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial pemrograman internet yang ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi port scanner berbasis graphical user interface dengan memanfaatkan soket dalam bahasa Java. Di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi port scanner. Saya akan menjelaskan aplikasi ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah mendesain interface untuk aplikasi ini. Di sini saya buat interface-nya sederhana mungkin. Jadi ada 3 komponen yang saya gunakan di sini, 4 komponen yang saya gunakan di sini, yaitu label, kemudian text field, JButton, dan yang terakhir adalah text area. Text field yang pertama yaitu target. Saya beri nama variabelnya yaitu tf target untuk memasukkan alamat IP yang akan di-scan portnya. Kemudian starting port untuk mengisikan port awal scan. Saya beri nama variabelnya tf port start. Dan yang terakhir untuk text field yaitu ending port. Saya beri nama variabelnya tf port ending. Di sini saya juga menambahkan 2 buah JButton. Yang pertama untuk memulai penyekenan, saya beri nama edit textnya scan, dan yang kedua reset untuk mengatur setelah selesai menyeken untuk tampil ke tampilan awal ketika aplikasi dijalankan. Untuk scan, variable name-nya saya beri nama bscan, dan untuk reset, variable name-nya saya buat breset. Di sini saya juga menambahkan sebuah text area untuk menampilkan status port yang di-scan. Saya beri nama variable name-nya ta message. Dan satu lagi yang terakhir yaitu sebuah label untuk menampilkan status dari port yang saat itu sedang di-scan. Saya beri nama variabelnya lstatus. Oke, untuk interface-nya mungkin hanya itu saja yang perlu saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke source-nya. Di bagian source, di sini saya mengimportkan 2 buah package, yaitu yang pertama package untuk font java.iot.font, dan satu lagi package untuk kelas socket yaitu java.net. Pada bagian badan dari kelas port scanner interface, saya mendeklarasikan beberapa objek dan variabel. Di sini saya deklarasikan sebuah objek bertipe kelas socket dan ada 4 buah variabel, yaitu bertipe integer, ada port start, port end, ada port start, ada port end, dan ada variabel bertipe string. Di sini untuk konstruktor saya mengatur text message yaitu yang ada di sini. Tipe huruf yang akan dikeluarkan nanti yaitu courier new, makanya di sini saya buat ta message set font decode courier new untuk mengatur jenis hurufnya courier new. Ketika tombol scan diklik, maka kode program dalam blok ini akan dieksekusi. Di sini ada 3 kondisi, yaitu if, else, if. Kondisi ini akan mengecek apakah text field yang ada di sini kosong atau ada string yang mengisinya. Karena kondisi yang harus terpenuhi ketika akan menyeken yaitu terdapat target, kemudian memiliki nomor port awal dan memiliki nomor port akhir yang akan di-scan. Jadi ketika tf port start get text equals string kosong, maksudnya port startnya tidak ada isinya, tidak diinputkan, maka akan tampil di ta message yaitu inputkan port awal. Begitu juga dengan port end, ketika port end tidak ada isinya atau tidak diinputkan, maka akan tampil inputkan port akhir, dan begitu juga dengan target. Kemudian akan mengset ta message-nya dengan string kosong untuk menghapus kembali. Di sini terdapat
kelas dalam kelas, yaitu kelas treat yang menjalankan sebuah metode runnable. Yang pertama dilakukan yaitu mengset scan dengan set enablesnya false. Ketika tombol scan sudah diklik dan ketiga text field ini berisi, maka tombol scan untuk selanjutnya tidak dapat dieksekusi. Ini untuk menanggulangi kesalahan yang dapat terjadi ketika salah mengeklik. Kemudian di bagian ini yang diinputkan oleh user, target, kemudian port start dan port end ditampung di dalam variabel target, port start, dan port end. Untuk target bertipe string, maka ditampung dalam variabel yang bertipe string dengan menggunakan metode getText. Sedangkan untuk port start, karena nantinya akan digunakan dalam tipe integer, maka harus dilakukan casting terlebih dahulu dari tipe string ke tipe integer dengan menggunakan integer parsi integer. Begitu juga dengan port end. Dalam blok perulangan di sini dimulai dari port start dan diakhiri dengan port end. Setiap port yang dites akan ditampilkan dalam else status atau ditampilkan dalam label status apakah port berapa yang sedang dites. Kemudian di dalam blok try catch yang ada di sini, di dalam bloknya diinstansiasi objek soket yang sudah kita buat di atas tadi dengan alamat IP berupa target yang diinputkan oleh user, dan nomor port adalah nomor port yang di-scan mulai dari port start hingga port end. Kemudian pada text area message ditampilkan apakah port terbuka atau tidak. Di sini apabila soket berhasil dibuat dalam artian port terbuka, maka di dalam blok try inilah message yang diambil, yaitu port keberapa 235 tersedia. Namun apabila port tertutup, maka soket gagal dibuat, maka akan dieksekusi blok yang dalam catch, sehingga pesan ditampilkan adalah port misalnya 235 tertutup, seperti itu. Setelah selesai, dalam artian port terakhir sudah selesai di scan, maka akan keluar dari perulangan dan masuk ke bagian program yang ini. Di bagian akhir ini tombol scan akan di set enablekan true, akan bisa diakses lagi. Kemudian tombol reset akan berganti nama kembali ke reset, dan untuk label status akan di set ke klik scan untuk mulai. Jadi seperti diawalkan lagi. Untuk tombol reset sendiri, apabila tombol reset dalam keadaan berlabel stop, maka ketika tombol tersebut diklik tidak akan melakukan aktivitas suatu apapun. Tapi apabila tombol stop dalam keadaan tidak berlabel stop, maka beberapa komponen akan di reset seperti tampilan awal pada saat aplikasi dijalankan. Setelah selesai melakukan semua coding, mari kita coba aplikasi ini. Di kanan run file. Di sini interface yang sudah kita buat tadi, pada bagian target kita isikan nomor IP yang akan di scan portnya. Dalam contoh ini saya akan menggunakan nomor IP komputer ini sendiri. Kemudian untuk starting port saya pilih 130. Kemudian untuk ending port 140. Kemudian setelah port target, starting port, dan ending port sudah selesai, maka kita klik scan, dan pada text area di sini akan melihat nomor port berapa saja yang tersedia atau tertutup. Di sini bisa kita lihat ada nomor port 135 yang tersedia. Dan apabila tombol reset diklik, maka akan mengeset tampilan GUI-nya ke tampilan awal pada saat aplikasi dijalankan.
Di sini saya sudah membuat sebuah program ping sweeper untuk mengecek ping dari nama domain atau alamat IP yang dimasukkan. Pertama, saya membuat sebuah text field untuk nantinya digunakan untuk menginput nama domain akan dicek pin-nya. Di sini text field-nya saya beri nama variabel ping dan saya buat juga button. Saya beri nama sebagai variabel button ping. Hanya dua komponen ini yang saya perlukan. Kemudian masuk ke source. Di source saya menginputkan java.io untuk menangani input, output, dan aliran stream, aliran datanya. Kemudian juga menginputkan java.adel. Masuk ke di sini, saya membuat sebuah metode dengan nama ping comment. Di dalam metode ini saya menginstansiasi sebuah list tipe data list bertipe string dengan nama comment. Comment ini nanti akan saya gunakan untuk menampung string yang akan digunakan sebagai perintah untuk melakukan ping. Di sini saya tambahkan comment add ping, kemudian comment added tapping get text. Tapping ini diambil dari text field ping. Jadi di sini nanti user mengetikkan umpamanya www.google.com seperti itu dan akan ditampung dan dimasukkan ke comments.add. Setelah dua hal itu dilakukan, kemudian akan memanggil sebuah metode lain dengan argumen yaitu list bertipe string tadi dengan nama comment di sini. Pada metode ini saya deklarasikan sebuah string dengan nama cr. Kemudian saya instansiasi sebuah kelas process builder dengan nama pb dengan argumennya yaitu comments yang dikirim dari metode ping comments. Kemudian saya juga instansiasi sebuah kelas proses, saya beri nama proses dan diisikan objek proses builder yang tadi diinstansiasi dengan menggunakan metode start. Di sini saya membuat sebuah objek dari kelas buffered reader bernama cmd_result, di mana objek ini membungkus kelas input stream reader yang juga kelas input stream reader ini membungkus kelas proses, di mana objek proses menggunakan get input stream untuk menangani aliran data. Kemudian di bagian sini saya membuat sebuah perulangan while. Di dalam perulangan while ini saya isikan variabel cr di mana bertipe string dengan nilai dari data yang dibaca dari kelas buffered reader dari objek cmd_result memanfaatkan metode readline. Jadi selama datanya tidak null maka akan masuk ke dalam perulangan, dan selama datanya tidak null di bagian konsol akan menampilkan string dari ping yang dilakukan. Kemudian pada button ping, dalam hal ini ketika tombol ping diklik akan menjalankan ping comment yang ada di sini. Jadi ping comment akan dijalankan oleh button ping, kemudian ping comment akan memanggil metode dokumen. Setelah kita selesai melakukan coding pada program ping sweeper ini, sekarang kita coba untuk menjalankannya. Ya. Di sini kita ketikkan nama domain atau alamat IP yang akan kita tuju, www.google.com. Nah, pada bagian konsol dari ID NetBeans ini akan menampilkan
hasil dari ping ke alamat domain www.google.com. Cukup sekian tutorial tentang ping sweeper ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.